Oke, baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di acara yang sama, acara biokimia asik sekali. Ya, memang paling asik belajar biokimia nih. Seru banget. Ada kimianya, biologinya gitu. Minggu kemarin kita udah bahas tentang karbohidrat ya. Pada masih ingat nih topik karbohidrat? Coba saya tanya nih. Siapa nih namanya? Nanda, mana Nanda? Oke, Nanda. Karbohidrat. Berikan contoh monosakarida. Satu aja contohnya. Apa coba? Ya, glukosa. Oke, terus untuk disakarida, siapa nih? Saya tanya nih ya satu-satu. Rizky, mana Rizky? Apa contoh disakarida? Galaktosa, bukan. Galaktosa masih masuk dalam monosakarida. Apa contohnya? Sukrosa. Oke, sukrosa itu terdiri dari monomer apa aja? Iya, glukosa, fruktosa ya. Oke, bagus ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang protein. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan struktur asam amino ya, mampu menyusun asam amino dalam pembentukan protein dan seterusnya. Pastinya nanti di akhir ada pemecahan kasus dari potongan asam amino. Jadi kalau protein itu kan gabungan dari asam amino. Ketika ada protein yang sudah kita pecah, kita potong, itu nanti potongan-potongan itu sebenarnya susunan dari protein jenis apa kayak gitu misalkan. Oke, ini untuk topik yang akan kita bahas hari ini dan ini kita pengenalan dulu ya. Mungkin di kimia dasar udah kita bahas sedikit tentang protein, karbohidrat dan lemak ya. Mungkin di sini kita lebih perluas ya. Jadi ingat saja protein itu adalah struktur yang terdiri struktur kimia yang terdiri dari monomer asam amino ya. Jadi asam amino itu ada dua gugus fungsi, ada gugus asam karboksilat dan aminanya. Makanya nanti untuk asam amino ini sendiri itu bersifat Zwitter ion atau dalam asam basa namanya amfoter ya. Nah, jadi nanti gugus karboksilat ini itu akan bereaksi atau membentuk ikatan peptida dengan amina di asam amino yang lain gitu. Sehingga untaian yang panjang ini akan membentuk suatu protein ya. Ya, ini untuk sifat asam basa dari protein karena dia punya dua gugus fungsi yang bisa bersifat asam maupun basa sehingga dia bisa dalam kondisi asam maupun bisa dalam kondisi basa. Ini contoh asam amino yang lain. Dan ini untuk 20 contoh asam amino esensial ya. Nah, ini bisa kalian hafal aja nanti strukturnya ya. Ini seperti arginin, histidin, lisin gitu. Ini nanti strukturnya berbeda-beda ya. Oke, ini ada yang punya cincin aromatik seperti fenilalanin, tirosin dan triptopan ya. Dan perlu kalian ketahui bersama di protein ini sendiri untuk setiap asam aminonya itu punya titik isoelektrik ya. Titik isoelektrik itu artinya ketika total muatan di dalam bentuk spesi ion dari asam amino itu bernilai nol gitu ya. Nah, jadi seperti ini misalkan. Ini kan kondisi pertama itu muatannya kan 2 plus nih. Nah, kondisi kedua muatannya berarti 2 plus dengan 1 min. Berarti kan jadi plus 1. Untuk kondisi ketiga ini 1 min dan 1 plus. Berarti kan jadinya 0. Berarti intinya disinilah letak isoelektrik. Gimana cara cari isoelektriknya? Itu adalah total dari 2 pKa antara asam amino yang memiliki muatan 0 itu dibagi 2 ya. Oke, kita lanjut terus. Ya, ini untuk aplikasi dari penggunaan elektroforesis untuk kita memisahkan asam amino ya. Jadi ketika ada beberapa asam amino, itu kita bisa pisahkan dengan elektroforesis, tapi media dari asam amino ini kita atur dulu pH-nya. Artinya ketika isoelektrik lebih besar dari pH, itu maka asam amino akan memiliki muatan positif dan akan migrasi ke katoda. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau PI-nya misalkan PI-nya seperti lisin. Nah, lisin ini kan PI-nya lebih besar dari pH. Maka nanti si lisin ini akan bermigrasi ke katoda karena dia sendiri akan bermuatan positif dan seterusnya. Kita lanjut terus ya. Untuk aplikasi asam amino sendiri ini bisa dipakai di uji penentuan sidik jari ya. Kita bisa menggunakan reagen Hindrin untuk membuat warnanya itu terlihat dari sidik jari orang. Kan berbeda-beda ya sidik jari setiap orang. Ya, ini struktur dari peptida dan ini contoh salah satu untaian dari protein. Nah, ini untuk jembatan sulfur ya. Jadi kan seperti rambut itu kan ada yang ikal, ada yang lurus ya. Biasanya yang rambutnya agak keras, ikal, itu biasanya banyak terdapat jembatan sulfur yang membuat strukturnya itu menjadi lebih kaku. Nah, ini untuk aplikasi dalam obat ya.
Ini beberapa sequence, artinya maksudnya gini, asam amino dari protein ini bisa kita potong menggunakan beberapa enzim tertentu ya, bisa tripsin, chymotrypsin, yang mana terminalnya itu bisa beda ya, tripsin untuk arginin dan lisin, chymotrypsin biasanya untuk tripsin, tirosin, dan penilalanin. Dan ini banyak enzim lainnya ya, ini enzimatik ya, yang bisa kita gunakan untuk memotong struktur asam amino sehingga kita bisa dapatkan struktur protein yang lebih kecil. Ini contoh soal ya. Nanti ini dikerjakan kelompok. Nanti saya akan bagi kelompok. Ya, ini salah satu contoh protein untuk primary structure ya. Ini untuk yang secondary, ini tertiary, quaternary. Oke, baik. Ya, sampai di akhir kegiatan kita. Jadi jangan lupa tugas yang saya berikan tadi ya. Untuk refleksinya kalian bisa klik link ini ya. Kalian harus isi refleksi dari kegiatan kita sampai sejauh mana kalian sudah mempelajari, sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi tolong diisi refleksi ini. Waktunya 10 menit, diisi dari sekarang. Oke, selesai. Jangan lupa tugas ya. Tugas yang udah kita atur tadi. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kira-kira? Nggak ada? Udah pada ngerti ya semuanya. Wah, keren banget ya. Nanti jika ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, baik, sampai di sini saja perjumpaan kita. Semoga lancar kegiatan pembelajaran kita, semoga sukses semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.